Shalom, jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan firman, belajar firman Allah. Saya berada di pinggiran sungai, itulah sebabnya air mengalir sangat kedengaran dan saya seorang diri sedang mencari komunikasi dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, meminta petunjuk untuk memberi jawab terhadap kebutuhan rohani saudara-saudara, di mana pada saat ini kita tahu bersama bahwa banyak kejadian dunia yang sudah terjadi. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Allah, saya akan menyanyikan sebuah lagu, Zaman Sekarang Berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah dalam sabda Allah. Sebelum kita membaca firman Allah, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, aku tahu dan aku percaya Tuhan, Engkau telah datang melalui Roh Kudus, Roh kebenaran dan Roh penghiburan bagi kami Tuhan, untuk dapat menerjemahkan firman ini dari segala kelemahan dan kekurangan keberdosaan, bahkan Tuhan ketidakberdayaan kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami meminta petunjuk dari Allah Bapa di sorga, untuk kami terus belajar bergaul dengan Allah dan memperhatikan firman ini, maka layakkan Tuhan Engkau membuka pengetahuan di saat ini, untuk kami dapat menerjemahkan dengan melihat tanda-tanda sebagaimana yang telah Engkau firmankan bagi kami. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat Tuhan bagaimana kebenaran rahasia di dalam firman ini, supaya Tuhan kami dapat melakukan kehendak-Mu. Bapa di sorga, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saya membaca firman Tuhan pada saat ini dengan judul tanda-tanda di akhir zaman. Pada bagian part 3 atau bagian 3 ini adalah untuk memahami isi hati Allah dan tanda-tanda. Kita sudah melihat bagian pertama, part 1, part 2, dan sekarang part 3 kita banyak melihat dari firman Allah. Kita melihat saudara-saudara, dari beberapa bacaan ternyata ada beberapa angka seperti angka 7 yang sangat sempurna. Kita lihat di dalam kitab Wahyu selalu berbicara dengan angka 7. Itulah sebabnya pada saat ini kami akan memberikan 7 tanda tentang akhir zaman yang kita lihat bersama. 7 tanda-tanda ini yang mulai dari tanda pertama sampai tanda yang ke-7. Sebelumnya saudara-saudara, mari kita membaca firman Allah. Kita mulai baca di dalam Matius 16 ayat 2 dan 4 berkata, tetapi jawab Yesus, pada petang hari karena langit merah kamu berkata hari akan cerah, dan pada pagi hari karena langit merah dan redup kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak. Itu saudara-saudara. Kemudian kalau kita baca juga di dalam Matius 24 ayat 32 sampai 35 berkata, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara.
Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan yang tidak akan berlalu sebelum semuanya ini akan terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Haleluya. Saudara, ini merupakan firman Allah dari Tuhan yang sangat dahsyat dan luar biasa. Mari kita melihat langsung saja saudara-saudara. Dalam pembacaan tadi kita melihat tanda-tanda zaman, tanda-tanda di langit, di mana-mana kita dapat perhatikan. Kalau saudara ikuti pada khotbah saya, renungan saya pada part 1, part 2 tentang renungan Kristen, saudara telah mengikuti bersama. Dan sekarang kita akan melihat ya bahwa ternyata di dalam firman ada 7 tanda yang telah saya dapat dan saya tuliskan untuk saudara ketahui bersama. Tanda yang pertama kalau kita lihat adalah yang pertama-tama yang kita melihat tanda dari hari kedatangan Tuhan atau di akhir zaman ini. Tanda yang pertama adalah kita dapat melihat tanda ada di langit, di darat, dan di laut. Kalau di dalam Lukas pasal 21, saudara-saudara, mari kita baca bersama Lukas pasal 21. Lukas 21 ayat 25 berkata, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Lihat saja saudara, orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa bumi akan goncang. Nah ini saudara-saudara, kita melihat bersama pada 4 tahun yang lalu, kalau nggak salah 2016 sampai 2017, itu berapa kali saudara terjadi tanda di langit, yaitu bulan darah, gerhana bulan, gerhana matahari. Kemudian setelah itu berapa tahun ini yang kita lihat ada tanda bunyi sangkakala yang terjadi di dataran Eropa seperti trompet ya. Kemudian juga pada 2 tahun yang lalu di daerah Eropa dan Rusia terjadi sebuah batu meteorit jatuh ke bumi dan seperti bom meledak dan banyak menimbulkan korban dan pecahan rumah. Yang itu yang kita lihat dari langit yang muncul, dan itu sudah dicatat di dalam firman Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat tanda-tanda di langit seperti itu, ya itu adalah tanda-tanda di akhir zaman yang kita dapat saksikan melalui tanda-tanda di langit, darat, dan laut. Terjadinya juga tsunami di laut, gelombang laut yang kadangkala mencatat terjadi gelombang tinggi yang terjadi di beberapa negara yang kita lihat. Itu sebagai bukti dari tanda-tanda akhir zaman. Kemudian saudara, tanda yang kedua yang kita lihat adalah semakin banyak orang meragukan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Mari kita melihat bersama saudara di Matius 24. Matius 24 ayat 49. Matius 24 ayat 49 berkata bahwa Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama-sama pemabuk. Jadi ini saudara satu perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Banyak orang ketika mendengar tentang akhir zaman kedatangan Tuhan, mereka berpikir, dari dulu oma opa juga sudah meninggal berbicara tentang katanya Tuhan sudah mau datang. Selalu pendeta mengatakan begitu, tapi sampai saat ini sudah berapa generasi Tuhan tidak datang-datang. Begitu saudara. Sehingga mereka mengikuti cara dunia. Seperti dalam ayat 49 dari Matius ini, Matius 24. Mereka makan minum serta memabuk, bahkan mereka berkata ya tidak akan datang-datang. Kemudian lagi saudara-saudara yang ayat pasal 25 ayat 5. Kalau saudara lihat juga ada suatu ilustrasi ini perumpamaan Tuhan Yesus bahwa tercatat, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Sekarang saudara, gereja-gereja banyak yang kita lihat
uh, seperti itu. Karena mereka berpikir bahwa mempelai kita Yesus untuk kawin dengan jemaat nggak datang-datang. Maka banyak gereja sekarang yang mengantuk dan tertidur. Nah, itu yang kita lihat. Jadi yang kedua, ketika di akhir zaman ini banyak gereja atau orang-orang secara pribadi akan berkata bahwa Tuhan tidak mau datang-datang gitu. Jadi banyak orang yang meragukan tentang Tuhan yang akan datang kedua kali. Sehingga banyak yang tertidur. Itu yang kedua, saudara, tanda yang kedua yang terjadi di bumi ini. Kemudian tanda yang ketiga adalah situasi masyarakat dunia menjadi sama seperti zaman Nabi Nuh. Nah, bagaimana saudara-saudara kalau dikatakan sama seperti Nabi Nuh? Di dalam Matius 24 ayat 37, Matius 24 ayat 37 sampai 39. Mari kita baca, saudara. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara lihat bersama bahwa situasi masyarakat dunia menjadi seperti zaman Nabi Nuh. Orang pada zaman Nabi Nuh itu sebelum dunia di manusia dimusnahkan, sebelum manusia dimusnahkan di muka bumi dengan semua yang makhluk hidup di dalamnya, maka ini yang kita lihat di zaman sekarang ini pada tanda yang ketiga. Sebagai bukti dan contoh, saudara-saudara, kita lihat saja bahwa LGBT, lesbian, gay, kemudian sampai pada kawin-kawin campuran sejenis, sekarang di firman dilarang. Tetapi sekarang bukan hanya dilakukan diam-diam, tapi ada negara besar, negara maju yang sudah melegalkan dan sudah menyatakan secara langsung, saudara-saudara. Dulu orang kalau seandainya bercerita tentang seks dan pornografi dianggap tabu pada zaman dulu. Tetapi sekarang saudara-saudara sudah saling terbuka. Ketika saya berada di Makau, sana ada pertunjukan yang dibayar 300 nilai mata uang mereka untuk menonton itu. Kemudian juga saudara-saudara lewat teknologi bisa orang melihat secara memuaskan kedagingan, nafsu birahi melalui internet sampai pada anak-anak, ya sudah seperti itu sekarang ini, sehingga telah menjadi seperti jadi sama Nuh. Itu yang ketiga, saudara-saudara. Kemudian yang kita lihat di sini ketika yang ketiga tadi menjadi seperti di zaman Nabi Nuh. Maka yang keempat yang kita lihat adalah tanda yang keempat, kita lihat kehidupan masyarakat sekarang adalah penurunan moralitas. Jadi tadi dari Nuh menjadi seperti itu, sekarang nyata itu penurunan moralitas. Kalau saudara baca di dalam kitab 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4 ya. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 4. Di mana di sini jelas sekali, saudara, di sini dicatat di dalam 2 Timotius 3 tentang judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir ya, hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pefitnah. Mereka memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nah ini ayat 5 ini gereja. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Maka di dalam firman bilang, jauhilah mereka. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang-orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai hawa nafsu. Yang walaupun selalu ingin diajar, ya kita lihat sekarang banyak firman yang disampaikan, banyak penginjilan yang dilakukan, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Banyak orang masuk gereja, tetapi yang kita lihat justru mereka banyak berkumpul dengan dosa. Ada dosa yang mereka bawa ke dalam gereja. Contoh saja,
bahwa kadangkala orang masuk gereja tapi dia tidak membawa istrinya, tapi membawa perselingkuhannya, dan dia sudah menunjukkan secara terang-terangan kepada Tuhan. Sama seperti Yanes dan Yambres menentang Musa, ya, penentang-penentang banyak. Demikian juga mereka menentang kebenaran. Kita lihat, akal mereka sudah bobrok dan iman mereka tidak tahan uji. Tapi sudah pasti mereka tidak akan lebih maju, karena seperti dalam Yanes dan Yambres, kebodohan mereka pun akan nyata bagi semua orang. Masih ada kesempatan saudara bahwa kejahatan, dosa, kegelapan itu tidak akan maju, lebih maju, ya. Tetap kebenaran itu akan menang. Itu keadaan manusia, saudara-saudara, pada akhir zaman. Itu tanda yang keempat. Kemudian saudara-saudara, yang kelima yang kita lihat adalah tanda yang kelima, kita lihat adalah perang dahsyat. Perang dunia dahsyat akan terjadi. Perang dunia dahsyat akan terjadi. Kita melihat sudah dari dulu penglihatan dari zaman Daniel, yaitu bangsa Persia dikalahkan oleh bangsa Yunani. Kemudian setelah itu kehancuran bangsa Yunani dihancurkan oleh bangsa Romawi. Kemudian setelah itu bangsa Romawi juga hancur. Sampai pada perang dunia pertama, perang dunia kedua. Kemudian sekarang kita sedang menghadapi nanti adalah perang dunia ketiga yang sangat menakutkan, yaitu perang nuklir, perang bintang. Ini yang kita lihat bersama, dan ini tidak bisa dielakkan. Ini memang akan terjadi. Jadi yang tanda yang kelima ini akan terjadi perang dunia, di mana Matius 24 ayat 7 berkata bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Kemudian saudara-saudara, di tanda kelima juga ini, di samping perang dunia akan terjadi gempa bumi. Yang kita lihat terjadi gempa bumi di mana-mana. Dari dulu sampai saat ini banyak terjadi gempa bumi dan kematian banyak orang. Kemudian setelah itu saudara-saudara akan terjadi pada tanda yang kelima, yaitu perang, gempa bumi, dan penyakit sampar. Ya, pada saat ini saudara, kita sedang bergelut sekarang menghadapi dengan pandemi COVID-19 atau virus corona. Maka itu merupakan bagian daripada tanda di akhir zaman yang harus kita hadapi bersama, dan itu tidak dapat dihentikan oleh manusia, tetapi itu hanya dapat dihentikan oleh Allah saja. Oleh karena itu saudara-saudara, tanda-tanda ini kalau kita baca bersama, mari kita lihat ya. Di dalam kitab Lukas, di dalam Lukas 21 ayat 11 telah nyata bahwa dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan. Masih ada saudara-saudara hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini yang kita lihat bersama. Masih ada yang mengejutkan lagi bagi kita. Kita tidak perlu takut saudara. Kalau kita sudah mulai belajar tanda-tanda ini, itu tanda yang kelima. Tanda yang keenam saudara-saudara, ini yang lebih berbahaya. Ketika dia berjalan seiring dengan waktu, ketika terjadi virus, ketika terjadi corona, ini saudara-saudara, orang dalam keadaan sulit. Ya, yang keenam mau akan terjadi dalam dunia ini. Tanda yang keenam di akhir zaman, dunia menuju pada satu sistem pemerintahan, pada satu sistem perusahaan, pada satu sistem ekonomi, satu sistem pasar dunia. Entah pasar dunia terporos pada satu kekuasaan atau satu pasar bebas dengan suatu tanda di dahi. Saudara lihat saat ini tanda di dahi ya. Awal dari sesudah penyebaran virus corona ini, kita lihat sudah mulai tanda bahwa orang kalau melihat dia sehat atau tidak sehat melalui scan ya, pakai alat di dahi, di atas kepala kita, di dahi kita ya, di dahi. Kemudian dipakai alat, itu cara scan. Kemudian saudara-saudara, sekarang ketika terjadi kelanjutan dari ini, memang akan terjadi seperti ini. Ada satu negara yang akan memegang satu kekuasaan ekonomi, dan dia akan mengatur semuanya, dan itu adalah negara ateis yang akan melawan Tuhan. Bukan negara yang percaya Tuhan, tapi negara yang ateis, dan semua negara akan ikut apa yang dia lakukan, karena negara itu adalah negara yang memegang satu sistem pemerintahan, kekuasaan ekonomi yang sangat kuat di dunia. Kita lihat saja sekarang saudara-saudara, orang kalau perlu duit hanya gesek saja. Di mana-mana orang tidak bawa uang kontan, hanya memakai saja ATM atau memakai kartu. Tapi setelah itu akan lebih disempurnakan lagi memakai chip, gitu ya, memakai chip. Jadi mari kita baca bersama saudara-saudara. Ini tanda ini sebenarnya sudah ditulis di dalam Wahyu 13, ya, Wahyu 13 ayat 17.
Wahyu 13 ayat 17 saudara, dan ayat 16-17 tertulis begini. Dan ia menyebabkan ya, tadi sesudah terjadi virus kelaparan dan segala macam, menyebabkan sehingga semua orang kecil atau besar, lihat ya, orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ini mulai sekian ya, pada dahi ya. Tetapi besok-besok di tangan itu mereka akan isi chip yang kita lihat bersama. Sekarang saudara, kekhawatiran yang sudah lihat tanda sekarang adalah orang mulai meletakkan chip itu berdasarkan nomor kartu KTP. Makanya nomor kartu KTP sekarang sudah dibuat untuk seumur hidup. Dan di mana-mana nomor kartu KTP-nya itu akan dipakai. Nanti sebentar kalau pemerintah beri bantuan atau apa ya, memakai kartu KTP-nya atau kartu KK. Dan kartu itu yang akan digunakan. Dan itu mulai ada tanda-tanda di zaman sekarang ini. Ayat 17 berkata, dan tidak seorang pun yang dapat membeli. Nah ini kan karena satu kegiatan poros ekonomi. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya itu. Sepertinya saudara, angka-angka nilai itu angka-angka binatang atau bilangan tertentu yang mereka akan gunakan ya. Seperti yang kita lihat bersama pada saat ini mulai terjadi. Itu yang keenam saudara. Kemudian tanda yang ketujuh adalah ketika sebelum datang Yesus ke dalam dunia akan munculnya Nabi, Mesias atau ajaran-ajaran palsu saudara. Karena waktu itu ketika terjadi seperti ini akan timbul bahwa orang butuh Tuhan, orang butuh Mesias. Dan di situ mereka akan mendengar. Mari kita baca saudara-saudara, di dalam Matius 24 sudah dicatat. Bukan saya yang karang, tapi ini sudah dicatat. Matius 24 ayat 24 berkata, Matius 24 saudara-saudara, sebab ayat 24, sebab Mesias palsu dan nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkan ya, itu firman bilang, camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Sekarang ini ketika saya baca firman, saya mau katakan kepada jemaat, camkan, ingat baik-baik bahwa yang ketujuh, tanda yang ketujuh ini yang kita lihat munculnya Nabi, Mesias dan ajaran palsu saudara. Ajaran-ajaran palsu. Pada saat orang mengalami kesesakan, penderitaan, kesulitan, dan orang butuh kesembuhan, orang butuh orang yang dapat menangani dan mencari solusi dari seluruh hidup kita, dari segala keterpurukan kita, maka orang berkata, oh di sana ada Mesias, oh di sana ada Nabi. Itu. Dan memang juga kalau kita belajar dari kitab-kitab suci dari agama yang lain, saya dengar katanya ada kedatangan, ada muncul Dajjal dan itu akan dibunuh oleh Nabi Isa, ya itu. Dan Dajjal ini yang nanti kita akan lihat bersama, dia juga ada yang dikatakan Imam Mahdi. Mereka juga dapat mengadakan tanda-tanda seperti Mesias, bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan, bisa menghentikan hujan, bisa menurunkan hujan, bisa menenangkan segala macam. Saudara, mereka dapat lakukan seperti yang Yesus lakukan. Bahkan sebenarnya dia akan tampilkan mendemonstrasikan itu untuk menyesatkan banyak orang. Itulah 7 tanda-tanda yang dapat kita perhatikan dan kita pahami ketika tanda-tanda itu terjadi dalam kehidupan kita di atas bumi ini. Kita akan dapat melihat bagaimana tanda-tanda zaman ini sudah sampai tanda keberapa. Kemudian setelah itu kita akan melihat dengan perubahan-perubahan yang terjadi untuk kita dapat menyambut datangnya Yesus Kristus ke dalam dunia. Kiranya firman Tuhan yang kami sampaikan ini dapat memberi berkat, dapat membuka wahana iman, cara berpikir kita untuk kita lebih dekat dengan Tuhan, kita bergaul dengan Tuhan. Tuhan memberkati kita dan Shalom.